percaya diri? Mulai berani mengotak-atik bola dan juga bermain bola-bola pendek di area pertahanan lawan, dan sangat menarik juga Ya, melihat. saya kira yang masih belum bisa diperbaiki adalah passing-passing yang masih belum tepat sasaran. Ya. Ya, ini kita lihat biasanya membentur punggung lawan, kemudian bola arah serangan berbalik. Ya, Bontang FC kali ini. Baik sekali tadi. Bola diblok oleh Nuzair Naya. Padilla, belakang dia Nuzair. Kurang baik kali ini Nuzair umpannya. Ya, ini yang sebenarnya harus dimanfaatkan oleh para pemain Bontang FC ketika mereka mampu melakukan intercept ataupun memanfaatkan umpan-umpan yang salah, yang buruk sekali dari pemain Nusaina. Ya, kita melihat transisi dari bertahan ke menyerang masih sangat lemah dari Bontang FC. Dan itulah tadi bagaimana pergerakan dari seorang Ukdal yang kedua dari Nusaina, nomor Faisal masuk menggantikan Gaddafi Wasalamuni. Ya, Gaddafi ditarik keluar, pemain yang seperti kayak Andi Subaktiar tadi cukup temperamental ya. Beberapa kali memang terlihat bagaimana Gaddafi berbenturan dengan pemain lawan. Dan akhirnya Denny Pellu menarik keluar Gaddafi. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh Faisal untuk bekerjasama dengan Ukdal Taiwo Pelasuri di lini depan Nusaina. Ya, Faisal dan Ukdal juga bekerjasama sebagai starting 11 di saat semifinal ketika mereka dikalahkan oleh Persis Solo Junior. Ya, terasa sekali bahwa pelatih Denny Pellu ingin mencapai kemenangan, padahal jam terbang cukup dibutuhkan saya rasa untuk para pemain seperti Gaddafi misalnya. Ya, kita lihat bagaimana skill individu yang sangat baik Ukdal. Ya, memang biasanya kan dari starting 11 dengan pemain cadangan seringkali banyak tim juga ada jarak dalam prestasi, apalagi bisa segini kan. Mungkin bisa jadi setelah dari situ mereka akan bilang capek-capek latihan masuk tim nggak kepake juga, dan kemudian mereka tidak bersemangat. Padahal di banyak negara, misalnya dia juara dunia U17 tahun 2023 juara dunia Argentina negara. Yap. Jadi negara waktu itu cuma cadangan. Jadi harusnya ada mereka diberi motivasi seperti ini. Jika negara kalau tidak salah hanya bermain di satu kali di babak semifinal, dan dia sekarang pemain inti. Motivasi seperti itu yang harusnya diberikan. Ya, jadi bukan mengejar prestasi aja, prestasi dicapai oleh kita. Baik, sebentar kita saksikan dulu sebuah pergerakan dari Benny. Ya, masih kesakitan namanya salah seorang dari pemain Nusaina. Kapten sebelasan Marcel Zemal. Ya, Marcel. Tendangan bebas. Kita saksikan Nusaina. Bontang FC kali ini. Dan penyelesaian yang gagal kaki lawan. Baik sekali tadi sebuah serangan umpan dari Jawa Amal. Kali ini coba bergerak dari sektor kanan pertahanan Nusaina, namun sebuah pelanggaran kemarin. Oh, yang bukan sebuah pelanggaran, hanya melahirkan tendangan gawang Nusaina. Belum mampu membobol gawang dari Nusaina. Ya, saudara, tadi tenang bebas sudah dilakukan. Lagi-lagi kerap mengirim umpan langsung jauh ke depan, dan kita lihat gagal lagi walaupun melahirkan tendangan lempar ke dalam Nusaina. Sudah lakukan tadi bisa dilihat kembali lempar ke dalam untuk Nusaina. Akan dilakukan oleh
Nasel Warembai di sana, dan tentunya sepak pojok untuk Nusaina. Apakah mampu memanfaatkan? Ada Ubdal, Faisal, dan juga Ihsan di kotak penalti dari Bontang FC. Ini juga kita ingat agak jarang di babak pertama terjadi tendangan penjuru. Ya, kita lihat semua sepakan yang diarahkan ke tiang jauh tadi, namun masih mampu dihalau pemain belakang dari Bontang FC. Kita lihat pergerakan dari Faisal, baik sekali Faisal yang dibantu oleh Asrul Wali tadi. Bola masih dikuasai para pemain Nusaina. Kali ini kita lihat pergerakan Zifar Masauli, lepas bola dari penguasaan Zifar, ya dibuang saja bola. Kita melihat beberapa menit ini situasi sudah terbalik. Bagaimana bahkan dalam perebutan bola sekalipun pemain-pemain Nusaina lebih sering memenangkan perebutan bola dan mereka terlihat lebih dominan sekarang dan bermain lebih agresif dan juga lebih berteman. Baik, dan kita lihat bagaimana pergerakan para pemain dari Bontang FC, kerjasama dari antara Januarama dengan Benny Octavianus. Namun sebuah intercept dilakukan para pemain Nusaina kali ini pasti cepat sekali ke depan. Faisal di sana, Faisal tutup, ya bola sudah meninggalkan lapangan, lempar ke dalam, lagi-lagi gagal. Benny Peru, pelatih dari Nusaina. Lepas tadi bola. Kali ini boleh kuasai Musa Nayat, langsung depan. Sangat tidak efektif, kita lihat berkali-kali dan belum ada perubahan bagaimana bola kerap dilepaskan jauh ke depan, seringkali tidak tepat sasaran. Kali ini Bontang FC ya, ke depan kita lihat tadi ditujukan kepada Andika Pratama, bola dikuasai Januarama. Di lapangan tengah kali ini Rizky Padilla, umpan ke depan tadi membentur lawan Januarama. Sulit sekali, dua pemain melakukan pressing ketat kepada Januarama dan ya kembali benturan bola terjadi. Pelanggaran namanya dilakukan salah seorang pemain dari Bontang FC. Makram ada beberapa hal yang menyebabkan Makram kurang air ya kurang nonton dan berubah. Ya, kita di seberang sudah mulai berdatangan nonton dan Mulai ada tanda-tanda kehidupan ya itu. untuk babak final nanti rebutan juara bersama. Benny, kita lihat bagaimana upaya Benny tadi mengirimkan umpan ke sisi kiri. Lagi Benny, kaki kiri kita lihat pemain yang memang cukup akurat dengan tendangan kaki kiri. Lagi-lagi bolanya kerap lagi di sisi kiri maupun kanan gawang dari Nusaina. Ya, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah peluang yang cukup matang, tapi sayang belum terlalu optimal hasilnya. Agak berbahaya juga sebetulnya jika Nusaina menjadi sangat dominan, cukup dominan di kompetisi. Namun kemudian Ya, kita lihat sebuah sepakan kaki kiri sempat sedikit membentur tiang gawang dari Nusaina tadi. Berkali-kali upaya dari Benny Octavianus masih belum membuahkan hasil. Kedudukan masih 0-0. Bukan sebuah pelanggaran tadi kita lihat. Firman Nasela jatuh di sana. Kali ini dalam kotak penalti Bontang FC, baik sekali sebuah shooting kaki kiri, namun lemah dan tepat di pelukan Andrian. ya saya rasa terburu-buru, saya rasa dia mungkin insting striker, misalnya ada seorang penyerang, ada 3 pemain yang bisa diumpan, ada 3 rekan, bahkan ada 1 rekan lagi di sisi yang jauh di sebelah kiri yang bebas seperti ini. Ya, kali ini kita lihat sebuah tekanan dari Nusaina. Oh, baik sekali kita lihat bagaimana Firman Nasela mengirim umpan hampir, namun mampu blocking dilakukan salah seorang pemain dari Bontang FC. Gagal lagi. Serangan yang dibangun dari anak-anak Nusaina. Ya, yang pasti kapan masuknya Ubdal dan Bawa sampai mereka dewasa. Ambil
Saya rasa tidak ada. Oh, kali ini cukup berbahaya kita lihat. Berawal dari tendangan crossing Musaina ya. Ya, hampir tidak ada pemain di tim senior kita yang bisa mampu menahan bola lebih lama, bermain pendek-pendek saja sehingga bola bisa berubah. Dan juga peluang seperti tadi yang barusan saja kan, sering ada peluang-peluang sporadis. Ya, betul. Proses tangan yang rapi. Gagal tadi bola. Fandi amat sih di sana. Hilang bola lagi. Namun kita lihat bagaimana kali ini Bontang FC menunjukkan masing-masing yang tidak akurat. Yang belakang. Baik, kita lihat tadi bagaimana pergerakan Ananda Putra. Lagi Fadi di sana, duel bola dengan kapten kesebelasan Marcel Usemau. Baik sekali penampilan Marcel Usemau untuk menggalang pertahanan dari tim Nusaina Maluku. Wajar saya kira bagaimana penampilan dari Marcel sepanjang penyelenggaraan dari Piala Selatin 2014 ini, sehingga mencuri perhatian dari tim skuting buatan tim nasional. Ya, dia adalah pemain yang terus dipasang sebagai kapten kesebelasan dan potensinya sangat baik. Saya rasa jika kita melihat aksinya hari ini dan ketika semifinal kemarin, sangat wajar dia dipanggil ke Platnas dan menjadi bagian dari seleksi. Ya. Namun saya harap kemampuan dia, artinya aktivitas di sepak bola nasional tidak berhenti sampai sini saja, karena seringkali pemain timnas junior usia U17 3 tahun kemudian ya kan akan sangat menarik bagi saya untuk menunggu apakah 5 tahun lagi pemain-pemain U19 yang kemarin dianggap sangat luar biasa itu masih aktif di sepak bola nasional. Ini umpan ke depan masih dalam kotak penalti, ada Faisal di sana. Lepas lagi kali ini kita lihat terbuka sebuah shooting kaki kiri dan wow, kita lihat Yang sangat akurasi dan keren lemah ditunjukkan kedua kesebelasan. Baru saja tadi sebuah sepakan dari Irsan Layo. Ini untuk 2 kali kita lihat bagaimana Irsan membuang peluang dalam tembakan ke arah gawang. Sebuah peluang yang sangat terbuka, peluang platina mungkin dari atas emas gitu. Karena di posisi yang sangat terbuka, namun sayang sekali akurasinya masih tidak sempurna, mungkin masih merasa agak terganggu juga. Ya, lempar ke dalam saja untuk Nusaina. Dilakukan dari Asrul-Wali. Kita lihat bagaimana upaya dari Asrul-Wali yang melepaskan tendangan langsung ke arah gawang. Tidak ada dekatnya di sana. Ya, ini sebuah peluang lewat pergerakan Irsan Lara. Tipis saja tendangan volley kaki kirinya tadi. Asrul ya sama dia dengan Firman Asela, masih di lapangan dengan para pemain Nusaina coba lakukan menguasai bola sampai jauh lagi walau pas tadi bukan ke sudut kiri pertahanan dari Bontang FC dan dibuang saja bola hanya memberikan lempar ke lawan. Crossing tadi maksudnya, namun deflected tadi dan akhirnya melahirkan sebuah tendangan sudut. Nusaina sebuah peluang. Sepak pojok tadi sudah dilakukan, masih mampu dihalau bola dan kita lihat sebuah first time kaki kiri yang juga jauh dari sasaran. Saya terburu-buru kita lihat pemain-pemain Asrul-Wali. terburu-buru padahal
saya yakin tidak ada yang benar-benar harus dikejar, karena yang paling penting adalah bagaimana menciptakan peluang, bermain serapih mungkin, dan kemudian mengeksekusi peluang tersebut. Dan ini jauh lebih penting daripada melepaskan tembakan tidak akurat seperti tadi yang spekulatif. Ya, 2 kali berturut-turut kita lihat bagaimana Asrul Wali melepaskan tendangan-tendangan yang saya kira cukup mubazir karena tidak ada rekannya di sana dan bola masih mampu coba dimainkan ya. Atas perasaan Nusa Ingat tadi Sangat dominan kita lihat pemain-pemain Nusa kali ini, walaupun tentu saja Bontang FC masih bermain seperti, saya tidak bilang Bontang FC bermain jelek, saya juga masih bermain seperti babak pertama tadi dan masih sekali melakukan tekanan. Sifar tadi umpan dia pun dilepaskan cukup baik, crossing maksudnya diarahkan kepada Faisal namun masih mampu pula dibuang oleh pemain belakang dari Bontang FC. Ya, cukup sulit para pemain saingan untuk menembus pertahanan dari Bontang FC. Begitupun sebaliknya bagaimana para pemain depan dari Bontang FC masih belum mampu menghasilkan gol sampai sejauh ini, walaupun beberapa peluang matang banget sempat tercipta, terutama lewat aksi seorang Benny Octavianus. Lempar ke dalam. Masih para pemain Bontang FC coba melakukan kemasan bola. Rizky, saya lagi tadi Rizky. Saya pribadi melihat cara bermain kedua tim tidak menunjukkan bakat-bakat besar yang ada di Indonesia sebenarnya, karena dengan cara bermain yang sama seperti ini jika mereka tunjukkan lagi beberapa pemain dipanggil ke tim nasional, saya rasa tim di level Asia sudah tidak ada apa-apanya. Cara bermain seperti ini sudah ditinggalkan karena sepak bola modern justru lebih mengutamakan kolektivitas, masing-masing bola pendek ketimbang serangan-serangan sporadis seperti ini. Ya paling tidak belum tentu mereka bisa lolos seleksi kalaupun memang dipanggil untuk seleksi timnas. Namanya aja masih seleksi kan. Namun dari mana lagi PSSI mencari pemain timnas jika bukan dari turnamen ini, karena memang pentingnya turnamennya dari itu, karena itu kan dari negeri Belanda. Ya, pergantian pemain Wahyu Rizky masuk menggantikan Januar dari kubu Bontang FC. Gelandang masuk menggantikan gelandang. Kita nantikan apakah ada kinerja dari pendidikan untuk menyokong pergerakan di depan mereka untuk menembus daerah pertahanan dari Nusa Ingat. Faisal dari kerjasama dengan Wali, Asrul Wali, ya lempar ke dalam tadi sudah dilakukan Asrul Wali. Ya cukup solid dan mampu bagaimana ini pertama dari Bontang FC. Berkali-kali kita lihat mereka mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti, namun masih belum mampu lepas dari blocking para pemain belakang dari Bontang FC. Nusa Ingat main-main oleh Benny, masih Nusa Ingat, Asrul Wali, masih sekarang kerja sama 1-2. Kita lihat pergerakan dari Ubdal, Tehu Pelasoni balik pada Asrul lagi main-main salah seorang pemain lawan dan Siva di sana sulit sekali, terlalu lama. Iya, tidak ada teman yang membantu, tidak ada teman yang membuka ruang area dia, sehingga sebetulnya sangat sulit untuk bisa membuat banyak orang. Asrul Wali tadi umpannya. Ya, skill individu selalu dimatikan dengan mendobel lawan, memberikan dua, satu. Tapi dengan bermain bola-bola pendek akan sangat sulit memberikan. Skill individu seorang Ananda Pratama ke belakang dia kepada Benny Octavianus.
Ini yang kerap terjadi di lini depan dari Bontang FC, bagaimana kerjasama dari trio Benny, Fajar dan juga Ananda Pratama. Rizky sodorkan umpan dia kepada Ananda dan kita lihat bagaimana upaya Ananda memberikan umpan kepada Benny, namun koordinasi yang buruk membuat bola mengarah ke daerah yang kosong. Lagi tekanan dilakukan Bontang FC, shooting langsung kita lihat. Sebuah upaya dilakukan oleh Fandi Amatsyah, namun lagi-lagi akurasi yang sangat buruk. Fandi Amatsyah, salah satu dari 3 pilar penyerangan Bontang FC. Musaina kali ini Afrul Wali diblok tadi bola oleh Rizky Abdul. Dia lempar ke dalam dan dilakukan Musaina, buang lagi bola kembali Afrul Wali. Faisal di kanan, Faisal tertutup, tidak mampu melewati jagaan pemain lawan. Ya, agak liar bola tadi, namun lagi-lagi masih mampu dengan dilakukan pemain belakang dari Bontang FC. Boleh lempar ke dalam. Faisal lagi, langsung mengirim umpan ke depan. Kita lihat cukup baik sekali sebuah umpan Faisal dan kita lihat mampu dimanfaatkan dengan sebuah sundulan yang menusuk gawang dari Bontang FC. Cukup mengejutkan. Ini sangat mengejutkan dan saya rasa Luar biasa kerjasama dari Ukdal dan juga Faisal. Kesalahan dari lini belakang, lini pertahanan dari Bontang FC. Kita bisa lihat ini ada 2 pemain yang sebetulnya menjaga kedalaman di pertahanan berada tidak jauh dari gol. Namun saya melihat kiper Andrea percaya bahwa dorongan itu akan bisa mengakhiri satu yang tadi tidak mengambil bola tersebut, sehingga Futsal mampu bergerak bebas dan kemudian dicetak gol. Ya, di 30 menit babak pertama sebenarnya juga ancaman sudah mulai terlihat ketika Ukdal masuk ya. Sehingga kita saksikan dari ulang bagaimana sebuah umpan belajar baik sekali, sangat rukun dari Faisal Tutuko dan coming from behind. Kita lihat pergerakan antara Ukdal TP Asuli. Pergerakan Ukdal itu makanya dalam dasar-dasar sepak bola selalu disebutkan bahwa pemain yang tidak bergerak bersama bola itu lebih berbahaya. Ya. Ini yang terjadi. Futsal gerakan kiper jelas saya rasa sudah menunjukkan bahwa ada satu pemain yang bergerak. Kita lihat bagaimana pergerakan seorang Faisal kali ini dari sektor kiri pertahanan lawan. Sebuah umpan ke depan, maksudnya kepada Ukdal. Dihalau jauh ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ananda Putra. Satu tenang bebas saja untuk Bontang FC. Ya, cukup mengejutkan memang gol yang dicetak oleh Ukdal, mengingat dominasi dari Bontang FC memang cukup terjaga sebenarnya secara ball position dan kontrol juga ya. Dan nantikan apakah dengan bebas ini mampu dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Dan melakukan dari ya, langsung sapu bersih tadi dia main dalam posisi sementara itu gol Musaina. Dan mampu dikejar oleh Ukdal TP langsung mencetak gol Musaina. Lebarnya dalam saja untuk Bontang FC. Kembali lempar ke dalam, sudah dilakukan di Bontang FC.
dan tampaknya Manchester United lagi-lagi seperti di pertandingan sebelumnya berada dalam tekanan. Sekali lagi ini pertandingan hiburan dan harusnya mereka tetap berkacamata saja. Karena yang begitu kalau dari mereka kali ini adalah menunjukkan performa mereka sebaik mungkin dan cuma sekedar menangkan. Ya kembali menang bebas. Posisinya ada sama dengan momen yang sama sebelumnya. Toha tadi sudah lakukan mengirim bola langsung jatuh pertahanan dari Nusaina. Shooting langsung blocking sangat baik dan kita lihat offside. Gagal lah kotak ini. Masih ada kotak kita lihat terset tadi. Ya bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh Nusaina lewat Ziva Marsoni. Melebar ke kanan kita lihat Ubdal DP langsung Ubdal lagi kerjasama pendek dengan Markel Ziva. Sodokan umpan kepada Faisal dan kita lihat cukup matang peluang tadi bagaimana Faisal tidak terjaga. Ya peluangnya sangat matang tentu saja, tapi bola tersentuh saja tidak. Jadi sebetulnya ini teknik dasar Bung yang seharusnya tidak boleh gagal kan gitu. Ya gagal kita lihat tadi bagaimana Nusaina untuk menambah keunggulan setelah sodoran umpan crossing dari Ziva Marsoni tadi gagal dimanfaatkan oleh Faisal Tutupo. Datang membantu kita lihat Wali. Shooting kita lihat kaki kiri bahaya sekali dan Niko angka pun 2-0. Nusaina mau unggul atas Bontang FC. Ya, sempurna. Faisal satu asis satu gol. Faisal tadi kita lihat luar biasa sekali, sebuah rebound yang sangat baik. Ini menunjukkan bagaimana pemain-pemain dari Nusaina bermain lebih lepas ketika mereka selalu kosong. Bertubi-tubi mereka bisa melakukan serangan. Dan jika tadi peluang emas tadi sebuah umpan tarik, umpan rendah yang bisa dimanfaatkan, kan bisa jadi sekarang sudah 3-0. Ini menunjukkan dominasi dari Nusaina sudah mulai terkonversi menjadi gol. Ya. Dan terlihat di sini memang semakin jelas pilar-pilar yang begitu penting dalam mengkoordinir serangan dan permainan secara umum dari Nusaina. Figur-figur seperti kakek sebelasan Ahmad, Marcel, juga Dal Theo Pelasui dan Faisal Tutupo yang tadi mencetak gol kedua. Kita lihat bagaimana berawal dari sebuah volley kaki kiri Ubdal, tepis oleh penjaga gawang Andrian, bola lepas, shooting keras tadi dari Faisal, menambah keunggulan dari Nusaina 2-0. Bola tadi seperti blok, namun justru dibuang ke arah Faisal yang begitu gagal. Gagal tadi Irsanwar. Sebuah serangan balik dibangun Bontang FC. Ya, berbalik kali ini kita lihat bagaimana para pemain Bontang FC berada dalam posisi underdog. Ini agak 2 kali sial bisa dibilang. Bukan sial, saya rasa mereka mungkin tidak secara moral di pertandingan sebelumnya. Di semifinal mereka sempat lebih sering diberikan peluang unggul duluan 2-0. Namun ketika lalu Lagi sebuah ancaman lewat pergerakan Faisal. ya boleh terjadi 1 gol, kemudian mereka kehilangan 1 pemain, maka mereka seperti tidak bisa. Kali ini juga tinggal 1-0, moral mereka seperti runtuh. Mereka kesulitan keluar dari pertandingan. Ya, sekali lagi 2-0 Nusaina sementara ini unggul atas Bontang FC lewat gol yang dicetak oleh Theo Pelasui dan
saksikan bagaimana serangan dibangun oleh Ugda. Kita lihat masuk di kotak penalti. Gagal kali ini. Ya, kita lihat begitu signifikan perubahan serangan yang dibangun para pemain Saina, begitu masuknya Ugda dan juga Faisal. Bahkan mereka masing-masing sudah mendonasikan satu gol untuk membawa timnya untuk menghadapi 2-0 atas wakil dari Kalimantan Selatan FC di urutan 3 partai nasional 2014 ini. Lumayan dari awal memang kembali lagi kepercayaan dan pelatih untuk di pertandingan permainan. Walaupun mereka tadi dipasukan justru saat babak pertama sudah berjalan dari setengah. Ya, kita lihat bagaimana sebuah long pass yang sia-sia tadi. Terlalu tajam dan lumayan kosong. Kuasai secara mulai Andika. Wassalamualaikum menjaga gawang dari Nusaina Maluku. Pergerakan lagi-lagi dari seorang Ugda cukup berbahaya untuk membuka peluang di daerah pertahanan dari Botan. Wah, tidak bisa. Pulangnya datang awal. Lebar berapa saja ke Botan ini. Ya, kami informasikan kepada Anda pemirsa, selain melakukan scouting di arena kompetisi Liga Remaja Piala Suratin ini, tim teknis dari tim nasional proyeksi U19 tahun depan juga secara lembaga organisasi DPR tentunya meminta kepada 34 nasional untuk melakukan seleksi internal mereka. Yang menarik adalah dari 34 hanya 24 melakukan seleksi, 10 tidak melakukan seleksi dengan alasan karakter. Dan yang lebih ironis lagi, salah satu tidak melakukan seleksi adalah DKI Jakarta. Ya, notabene secara jarak cukup dekat, dan yang mirisnya lagi, saya kira Jakarta cukup marah dengan kompetisi di tingkat remaja. Iya, bukan cuma secara geografis sangat dekat dengan kekuasaan, juga saya rasa harusnya DKI tidak punya masalah dengan pendanaan. Semua perusahaan besar, kecil, atau setengah besar, kecil, ada semua di Jakarta. Artinya harusnya DKI justru paling terkemuka atau terdepan untuk melakukan kompetisi. Berarti tadi seperti Yusuf mengatakan, banyak kompetisi usia muda yang ada di sini. Ada sebuah grup media yang melakukan kompetisi. Lalu ada beasiswa U14 juga dari sini, kompetisi juga dari sini. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan untuk kompetisi antar SSB, antar SMA di DKI. Juga ada sebuah perusahaan BUMN, perusahaan minyak yang memberikan beasiswa pendidikan sepak bola U16, U17 juga ada di Jakarta. Ini ya, sebetulnya DKI sama sekali tidak punya alasan betul tidak melakukan kompetisi. Walaupun memang ada wakil-wakil DKI di tahapan seleksi ini, itu pun karena scouting langsung dari rekrut. Iya, dan itu sebetulnya sangat lucu sih, karena muaranya sebenarnya adalah kondisi bagaimana mungkin seorang pemain yang tidak kompetitif secara mental kemudian dimasukkan ke seleksi. Yang ada juga pemain-pemain yang merasa hebat, keren, lalu kemudian mereka kalau misalnya dengan pemain seperti kalau Tuko misalnya, Marcel ini misalnya, karena sejelek-jeleknya Marcel dia sudah tertempa di sebuah turnamen. Walaupun ini dari Agustus sampai Desember, tapi sudah ada di level ini. Sekali lagi bagian yang baru bergabung bersama kami yang kami saksikan ini adalah final piala. Sekali lagi dalam posisi unggul, ya memang apapun menjadi enak ya. Ya, seorang rekan itu Bung Noel sering memberi istilah lagi enak main. Apalagi kalau lagi di atas, unggul maksudnya. Ya, sekarang kami informasikan
Partai Grand Final Piala Suratin 2014 akan pertandingannya juga akan kami siarkan secara langsung setelah pertandingan perebutan 3-4 yang Anda saksikan saat ini. Yang paling taruh untuk Botak FC. Tinggal mereka saat ini 0-2. Ananda tadi menurunkan umpan pendek kepada Fandi Amasya, dan kita lihat sebuah blocking yang mereka ketinggalan paling tidak. Benny Octavianus mengirim umpan depan gawang dari Nusaina. Masih boleh dikuasai para pemain Bontang FC. Kita saksikan, ya betul. Buru-buru, ini bedanya tim yang sudah menikmati permainan sedang enak main dengan tim yang sedang dalam secara mental dalam tertekan. Kita sendiri pemain Bontang FC memaksa untuk memproses tembakan dari beberapa jarak, dari posisinya sangat tidak menguntungkan. Ya, satu hal positif yang paling bisa dicatat bahwa begitu percaya dirinya para pemain Bontang FC melepaskan tenang-tenang dari luar kotak penalti, walaupun semuanya entah kemana. Ya. Baik dari pergerakan dari tengah memberikan umpan kepada Ogdal, sebuah crossing Faisal di sana. Oh, Mahmud potong arah bola, menggulung pertahanan dari Bontang FC. Para pemain Nusaina Maluku, ya offside namanya. Ya, penampilan dari Zifar Masoli di tengah Nusaina juga cukup konsisten sampai sejauh itu menarikkan bola-bola ke depan, dan permainan menjadi semakin hidup karena di depan ada sosok Ogdal dan juga Faisal yang mampu memberikan ancaman ke daerah pertahanan dari Bontang FC. Mungkin waktu sudah dicetak dua pemain untuk membawa Nusaina unggul sementara ini. Proses Bontang FC. Wah, kita saksikan tadi cukup mengejutkan, dan sebuah tembakan kaki kiri yang akhirnya mampu menembus gawang dari Nusaina sehingga merubah kedudukan saat ini. Nusaina 2, Bontang FC 1. Ya, lengah kita lihat pertahanan dari Nusaina seperti apa, tidak menyangka dengan pemain di area pertahanan mereka. Bobby Jeremia tadi. Ya, Bobby Jeremia mampu melakukan tembakan dari posisi yang sangat terbuka sehingga menipiskan keunggulan, dan ini memberikan harapan lagi nih sebetulnya bagi Bontang FC bahwa permainan masih ada beberapa menit lagi dan mereka masih bisa mengejar ketinggalan. Ya, ini juga tidak lepas dari keterjadian para pemain Nusaina yang merasa sudah cukup mendominasi permainan sehingga agak lengah di lini belakang mereka. Lagi enak main, itu keenakan tuh. Keenakan, dan keenakan kalau itu bukan cuma keenakan, mereka justru merasa sudah unggul dan tidak awas lagi melawan. Kita saksikan dalam kotak penalti terlepas, ya mudah saja tadi tanpa pengawalan dari Robi bergerak. Ya, mudah saja sama sekarang. Seperti diincar yang di dalam itu. Seperti menaruh bola tadi ya. Karena memang sangat longgar pertahanan dari Nusaina. 2-1 saat ini kedudukan. 2 gol Nusaina dicetak oleh Daniel Palasuri dan Faisal tutup pos, sementara 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan dilahirkan dari Robi Jeremia yang melakukan syuting dari dalam kotak penalti tadi. Kali Bontang FC gagal kuasaan dalam cepat Nusaina. Faisal baik sekali, sangat terbuka daerah pertahanan, dan kita lihat bagaimana mudahnya para pemain dari Nusaina menerobos daerah pertahanan Bontang FC, dan inilah hasilnya begitu fatal. Kita lihat bagaimana pergerakan cukup berbahaya dari Firman Nasela tadi untuk menambah keunggulan menjadi 3-1 kali. Ini tentu saja disebabkan karena Bontang merasa bahwa mereka sedang bisa mengejar ketinggalan. Mereka memulai serangan, dan semua serangan balik yang sangat cepat membuat tiba-tiba Vikram Nasela sudah berada salah satu dengan keeper. Jadi saya kira judulnya adalah terlena ya. Iya, judulnya terlena. Ini adalah Vikram Nasela yang adik dari Ian Nasela. Nasela, Nusaina Selatan. Ian Nasela, Kalimantan Selatan. Ya,
gawang unggul dalam posisi mencetuskan gawang bola ke gawang Bontang FC. 3-1 Nusaina Maluku unggul atas Bontang FC. Langsung Bontang FC dilakukan dan kita lihat bola sepakan yang jauh, namun masih belum mampu menembus gawang dari Nusaina. Kali ini Benny Octavianus shooting kaki kiri lagi-lagi. Saya mendapat 4 kali shooting gol dari Benny Octavianus, namun keras memang, namun tidak tepat sasaran. Ya, kita saksikan dalam tangan bola. Lagi-lagi sekali ini dari seorang Benny Octavianus setelah mengecoh satu atau dua pemain belakang dari Nusaina, lepaskan tendangan kaki kiri. Kali serangan lawan Nusaina. Masih Nusaina Maluku dilakukan, tapi nanti shooting kaki kanan tadi dari Ihsan Mael, namun masih melebar di sisi kiri gawang Andrea. Nusaina Maluku atau Bontang FC dalam pertandingan putaran kedua 3 dan 4 di ajang Piala Sukarti 2014. Tinggal sekitar 3 menit lagi waktu bersih. Terlepas tadi kita lihat kali ini ruang dibangun para pemain Bontang FC, lagi-lagi lewat pergerakan seorang Benny Octavianus kerjasama jalan, tapi nanti kayaknya saja dan kita lihat gagal mereka. Nanti Amarcia tadi dengan Benny Octavianus. Ya, 1 menit tambahan waktu. Sementara bola masih dikuasai Nusaina dalam posisi sementara mereka unggul 3-1. Kita lihat pergerakan Bambang Tutuko lagi-lagi mengirim umpan yang jauh dan Andrian harus jatuh bangun. Shooting yang sia-sia tadi, jarak cukup dekat namun bola di atas mister gawang cukup jauh. Gagal untuk menambah keunggulan Nusaina Maluku. Ya cukup baik agak tinggi menangkap kaki. Ya cukup berat di sisa waktu yang ada bagi Bontang FC untuk paling tidak menyamakan kedudukan. 1-3 mereka tertinggal. Kita hanya punya waktu sekitar 30 detik untuk bisa mencetak gol. Ya, dan akhirnya masuk pertandingan perebutan 3 di Piala Sukarti 2014. Dengan demikian Nusaina akhirnya keluar sebagai juara 3 dengan skor 3-1 atas Bontang FC. Gol masing-masing dicetak oleh Ukdal